Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solihah, pelajaran PAI kita hari ini melanjutkan belajar rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab. Dan Allah menjaga Al-Quran. Yang akan kita pelajari pertama, Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul. Kitab-kitab diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk untuk para makhluk agar bahagia di dunia dan akhirat. Di antara kitab-kitab tersebut ada Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan ada pula suhuf-suhuf, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada sebagian Nabi dan Rasul. Tapi suhuf-suhuf dan kitab Injil, Taurat, dan Zabur itu sudah Allah hapuskan dan disempurnakan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Allah Ta'ala menjaga Al-Quran. Anak-anak yang soleh dan solihah, kitab-kitab selain Al-Quran telah diubah isinya oleh manusia. Hanya Al-Quran yang akan Allah Ta'ala jaga keasliannya sampai hari kiamat nanti. Jadi kitab Al-Quran, hanya kitab Al-Quran itu saja yang terjaga keasliannya. Dari mulai Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Nah, anak-anak, sikap yang benar terhadap perubahan kitab Taurat dan Injil, yaitu kita membenarkan dan mengimani semua kabar yang ada padanya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, telah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran dan hadis, ya, tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kita harus percaya dan meyakininya sesuai yang tertulis dalam Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita diam jika tidak mengetahui apakah salah atau benar, ya. Yang ketiga, mengingkari semua kabar padanya yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih.
Yang keempat, tidak mempelajarinya karena semua yang dibutuhkan manusia sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari kitab-kitab tersebut. Nggak usah lagi nyari Injil, Taurat, Zabur, karena sudah disempurnakan oleh Allah dengan Al-Quran. Jadi kita pelajarinya Al-Quran saja. Kemudian, semua kesalahan dalam penulisan Al-Quran, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, pasti akan diketahui dan dikoreksi oleh umat manusia. Nah, jadi misalnya ada kesalahan tulis atau kesalahan cetak huruf pada Al-Quran, pasti orang tahu, wah ini salah nih. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, itulah materi kita hari ini. Bagaimana? Cukup banyak ya nak ya? Ya, tidak apa-apa. Diulangi saja kembali materinya. Jika belum paham, dibaca kembali yang sudah pegang modul. Ya, semoga dengan pengulangan kalian menjadi paham nak ya. Dan Ustazah doakan semoga Allah memberi kemudahan untuk kalian memahami materi ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.